Habib, Pak, Bu, dan kita semua memahami betul bahwasanya ada permasalahan yang lebih besar dibanding COVID-19. Itu adalah kepentingan oligarki yang terus menerus disampaikan kepada rakyat Indonesia, teman-teman semua. Itu mahasiswa. Dan kita sampaikan bahwasanya nggak cuma permasalahan pendidikan, teman-teman semua. Nggak cuma permasalahan hal-hal yang kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja saja. Permasalahan demi permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan agraria yang tidak selesai sampai sekarang, teman-teman semua. Bahwasanya pada tahun 2017 data dari KPA menyampaikan bahwasanya sekitar 700 kasus agraria yang ada di negara ini. Permasalahan demi permasalahan ini menyebabkan bahwasanya pemerintah itu telah gagal dalam mengelola negara ini, teman-teman semua. Katakan hu, teman-teman semua. Katakan hu, teman-teman semua. Negara telah gagal, sampaikan negara telah gagal, teman-teman semua. Negara telah gagal dalam mengelola semuanya negara ini. Ya, jika permasalahan ini masalah. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara. Kali ini kami berada di DKI Jakarta guna mengikuti kegiatan atau meliput demo penolakan Omnibus Law pada hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Selamat mengikuti. Dan sampai kepada kita semua, perjuangan ini tidak selesai sampai saat ini. Sepakat teman-teman semua. Sepakat teman-teman semua. Ini mahasiswa. Ini rakyat Indonesia. Dan saya sampaikan, membuka pada hari ini, aksi hari ini, kita coba berangkat dengan sumpah mahasiswa Indonesia, supaya kita tetap bersatu teman-teman semua, dengan satu narasi, satu tujuan, satu komando. Oleh karena itu ikuti kita semua, yang ada di sekeliling saya, mobil komando yang ada di depan, yang ada di belakang, bisa diikuti. Dan kepala tangan kanan teman-teman semua yang ada di atas, teman-teman semua. Ya, bahwa polisi telah coba jalan-jalan ya, nggak tahu mau ngapain. Tapi semoga saja tidak ada yang ditangkap-tangkapin, teman-teman semua. Sepakat. Tidak ada yang kendang-kendangin, teman-teman semua. Sepakat. Tidak ada yang dipenjarain lagi, teman-teman semua. Sepakat. Kita sampaikan bahwasanya hidup mahasiswa. Ikuti teman-teman semua, kepala tangan teman-teman semua di atas tangan kanan ya, tangan kanan. Dengan sumpah mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Saya satu. Saya tanpa pelindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bangsa satu. Bangsa yang gaduh akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bangsa satu. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa. Rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden mahasiswa pada Bayu kita persilakan untuk naik ke mobil komando. Ya, berikan tepuk tangan kawan. Salam cinta, salam perjuangan. Atas nama cinta kita berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurus saja ya, Kak ya. Selamat siang kawan-kawan semua. Indosuria itu. Izinkanlah saya meneriakkan suatu jargon yang mempersatukan semangat daripada mahasiswa seluruh Indonesia dengan teriakan hidup mahasiswa Indonesia. Izinkanlah saya meneriakkan jargon yang menjadi visi dari perjuangan kita di setiap daerah di seluruh Indonesia dengan teriakan hidup rakyat Indonesia. Izinkanlah saya meneriakkan sebuah teriakan yang memuliakan perempuan yang ada di Indonesia bahkan mancanegara, yang melahirkan kita semua yang ada di sini dengan penuh perjuangan untuk menuntut hak-haknya, untuk bisa dilayani, untuk bisa dipenuhi oleh negara kita dengan teriakan hidup perempuan Indonesia. Untuk mengawali orasi saya pada hari ini, mari kita teriak
sebuah nyanyian yang mana menggambarkan bahwasanya di kondisi manapun, di daerah manapun, kondisi kita sedang ditindas. Ikuti kawan-kawan semua. Di sini ditindas, di sana ditindas, di mana-mana kita ditindas. Di sini ditindas, di sana ditindas, di mana-mana kita ditindas. Ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan, ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan. Kawan-kawanku semua, Indonesia seperti diibaratkan dengan kapal tua yang bergerak tak tahu arah. Bisa jadi arahnya ada, tapi nahkoda kita yang tidak bisa membaca. Bisa jadi bisa membaca, tapi tertutup hasrat membabi buta. Betul kawan-kawan? Indonesia memang seperti kapal tua yang isinya dari berbagai macam daerah asalnya, mulai dari Sumatera, Pulau Jawa, Sumbawa, hingga Papua, semuanya bersatu di dalam Nusantara. Sudah 7 kali kita ganti nahkoda, tapi masih jauh dari kata sejahtera. Betul kawan-kawan semua? Kemiskinan di mana-mana, pendidikan mahal biayanya, korupsi merajalela, dan penegakan hukum yang lemah di negeri kita. Betul kawan-kawan semua? Kawan-kawanku sekalian, saya ingin mengabarkan sedikit kondisi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan di Jawa Tengah. Bahwasannya aksi di mana-mana dilakukan, tapi kawan-kawan kita yang turun aksi, mereka direpresivitas oleh para aparat yang mengamankan di sana. Banyak yang ditangkap. Bahkan kawan-kawan kita di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, ada 4 orang mahasiswa yang tertangkap dan statusnya sudah naik menjadi seorang tersangka. Kemudian kita mencoba melakukan proses advokasi di sana dari berbagai elemen bersatu untuk bisa membebaskan kawan-kawan kita yang ada di sana. Kemudian proses terjadinya kenaikan status dari proses penyelidikan, kemudian menjadi statusnya sebagai tersangka. Bukti-buktinya tidak sedikit pun diberikan oleh pihak aparat yang melakukan proses penyelidikan. Kemudian kawan-kawan semua, akses untuk kuasa hukum, orang tua, kawan-kawannya yang sedang berjuang untuk bisa membebaskan dia, sama sekali tidak diberikan. Beginilah kondisi negeri kita kawan-kawan semua. Kemudian saya pun mendapat kabar dari kawan-kawan kita dari berbagai macam daerah. Pasca aksi-aksi daerah yang dilakukan oleh mereka di setiap harinya diikuti oleh Indomie telur dari para aparat yang mengikuti mereka. Mereka sampai diamankan oleh kawan-kawannya. Sampai ketika harus tidur, sampai ke kos, sampai ke rumah, mereka harus mengikuti protokoler, harus dijaga oleh kawan-kawannya. Begitulah kondisi kawan-kawan kita yang ada di daerah. Anak kita, kawan kita dari Universitas Negeri Yogyakarta, pasca aksi di Yogyakarta, tertangkap dengan kondisi yang sehat. Kemudian keluar dari Polresta Yogyakarta dengan kondisi kepalanya pecah kawan-kawan semua. Dan tidak ditangani sama sekali. Hanya diikat oleh kain yang seolah-olah menjadi perban dan menjadi obat penabur sementara bagi anak ini. Setelah keluar proses penyelidikan 1 kali 24 jam, baru kita bergegas membawa evakuasi seorang anak ini ke rumah sakit. Itu mungkin hanya segelintir orang-orang, kawan-kawan kita yang mengalami tindakan represivitas daripada aparat. Kita berperilaku keji kepada seluruh masa aksi. Jawabannya apa kawan-kawan semua? Jawabannya adalah, Mas, mohon maaf, mungkin kondisi psikis para kawan-kawan kita aparat yang mengamankan di sana udah panas, udah capek, udah lelah, jadi terbawa emosi. Apakah itu dibenarkan kawan-kawan semua? Dibenarkan kawan-kawan semua? Bapak polisi, Ibu polisi yang terhormat, kita sama-sama panas di sini. Semua emosi terluapkan. Bahkan beberapa jajaran dari anggota kepolisian menyampaikan, Mas, Anda korban, kita juga korban. Jadi di sini kita sama-sama korban, Bapak Ibuku semuanya. Jadi di sini kita sama-sama korban dengan biadabnya tindakan kebijakan yang diambil oleh kepala pemerintahan kita
Oktober 2020 yang lalu. Bahwasannya aksi kita turun ke jalan ini adalah aksi yang disponsori, betul kawan-kawan? Aksi yang kita turun ke jalan adalah aksi yang ditunggangi, betul kawan-kawan semua? Saya yakin dan saya percaya seorang pihak, kita sebutkan Menko Perekonomian Republik Indonesia menyampaikan hal itu dengan tujuan pasti untuk bisa menggembosi gerakan-gerakan seluruh elemen yang ada di Indonesia. Tapi kenyataannya sebaliknya kawan-kawan semua. Dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, maka meningkatkan amarah kita di setiap daerah untuk berusaha bergerak bersama masyarakat dan seluruh elemen yang ada di daerah-daerah maupun di pusat. Artinya apa kawan-kawan semua? Yang kita dituduh adalah pihak yang ditunggangi dan disponsori atau